Diceritakan, Prabu Basuroto di negara Wiroto dihadap pangeran mahkota yaitu Raden Brahmoneko, Patih Sunggoto, Resi Wisomo, beserta para punggawa. Mereka sedang membicarakan kehamilan kedua sang permaisuri Dewi Brahmoniyuto, yang saat ini sudah memasuki usia kandungan 9 bulan. Hal itu sesuai dengan ramalan Begawan Rukmawati di Gunung Mahendro dulu, bahwa Dewi Brahmoniyuto setelah memakan kue payaso jamur dipo dari tanah Hindustan, akan mengandung sebanyak 2 kali, namun jaraknya berjauhan. Prabu Basuroto sendiri merasa usianya sudah tua. Ia ingin turun tahta menjadi pertapa dan menyerahkan tahta negara Wiroto kepada Raden Brahmoneko. Untuk itu, Raden Brahmoneko harus menikah terlebih dulu sebelum dilantik menjadi raja. Raden Brahmoneko kemudian dipersilakan memilih putri negara mana yang ingin dinikahinya. Akan tetapi, Raden Brahmoneko bersedia menikah asalkan dengan bidadari, sama seperti sepupunya, yaitu Prabu Brahmosatoko di negara Gilingwasi yang menikah dengan Batari Widati. Prabu Basuroto marah mendengar perkataan putranya itu. Ia memaksa Raden Brahmoneko untuk melupakan keinginan aneh itu, dan menikah dengan manusia biasa saja. Akan tetapi, Raden Brahmoneko tetap bersikeras pada keputusannya. Hal ini membuat Prabu Basuroto semakin marah, dan ia lalu mengusir putra pertamanya itu pergi dari istana Wiroto. Setelah Raden Brahmoneko pergi meninggalkan istana, Patih Sunggoto dan Resi Wisomo menyampaikan saran kepada Prabu Basuroto supaya meredam amarahnya. Prabu Basuroto berangsur-angsur tenang, dan ia lalu memerintahkan Patih Sunggoto supaya berangkat bersama beberapa punggawa, untuk menyusul kepergian Raden Brahmoneko dan membawanya kembali ke istana. Prabu Basuroto dan Resi Wisomo kemudian masuk ke dalam puri, karena mendapat laporan dari para pelayan bahwa Dewi Brahmoniyuto telah melahirkan seorang bayi perempuan. Prabu Basuroto sangat gembira menyambut kelahiran putrinya itu. Anak kedua yang usianya selisih belasan tahun dari kakaknya itu lalu diberi nama Dewi Brahmoneki. Diceritakan, tersebutlah Prabu Aiwono dari negara Malowo di tanah Hindustan yang berlayar ke tanah Jawa bersama putrinya, bernama Dewi Hoyi, yang menderita sakit kasmolo. Menurut petunjuk yang diterima Prabu Aiwono, Dewi Hoyi akan sembuh kembali apabila dimandikan di sebuah telaga yang dikelilingi 9 rumah di dekat desa Wahito, dan di sana pula putrinya itu akan bertemu dengan jodohnya, yaitu seorang pangeran dari negara Purwocarito. Kini, rombongan Prabu Aiwono telah mendarat di pelabuhan negara Wiroto, dan secara kebetulan bertemu pasukan Patih Sunggoto yang sedang mencari Raden Brahmoneko. Terjadilah salah paham, karena Patih Sunggoto mengira rombongan dari negara Malowo itu datang untuk menyerang negara Wiroto. Pertempuran di antara mereka pun terjadi. Akhirnya, Prabu Aiwono turun melerai dan menjelaskan bahwa dirinya adalah kawan baik Prabu Basuroto. Dulu saat Prabu Basuroto hadir di istana Ayodhya saat upacara payaso jamur dipo, Prabu Aiwono juga datang di sana dan sempat berkenalan dengannya. Mendengar penjelasan itu, Patih Sunggoto meminta maaf atas kesalahpahaman tadi, dan mengundang Prabu Aiwono untuk berkunjung ke istana Wiroto. Akan tetapi, Prabu Aiwono terpaksa menolak undangan itu karena harus segera memandikan putrinya di telaga desa Wahito. Kelak jika Dewi Hoyi telah sembuh, Prabu Aiwono berjanji akan mengunjungi Prabu Basuroto secara pribadi. Kedua rombongan itu lalu saling bermaaf-maafan, dan kemudian berpisah untuk melanjutkan perjalanan masing-masing.
Sementara itu diceritakan, di desa Wahito, Buyut Logro sedang mencari kayu bakar bersama anak angkatnya yang berwujud gajah putih, bernama Gajah Oyo. Tiba-tiba Gajah Oyo menemukan sebuah mahkota terbuat dari kaca yang bertuliskan Indradi. Buyut Logro menduga itu pasti mahkota milik seorang bidadari yang terjatuh. Buyut Logro dan Gajah Oyo kemudian membawa pulang mahkota itu, beserta kayu bakar yang sudah terkumpul banyak. Merasa lapar, Gajah Oyo lalu berangkat kembali untuk memetik buah-buahan di hutan. Tiba-tiba saja, ia melihat seorang wanita cantik menangis sendirian di bawah pohon. Wanita cantik itu berbicara sendiri, bahwa dirinya seorang bidadari bernama Batari Indradi, yang kehilangan mahkota kaca dan tidak dapat kembali ke kahyangan. Ia bersumpah barang siapa bisa menemukan mahkotanya, maka ia rela menjadi istri orang itu jika laki-laki, atau menjadi saudaranya jika perempuan. Gajah Oyo kemudian muncul, dan mengatakan bahwa dirinya bisa menghadirkan mahkota itu. Batari Indradi sangat terkejut melihat ada seekor gajah putih yang bisa berbicara. Ia membayangkan apabila mahkotanya benar-benar bisa ditemukan, bagaimana mungkin ia menjadi istri seekor gajah. Namun, karena mahkota itu benar-benar penting, maka ia lalu mempersilakan Gajah Oyo untuk mengambilnya. Gajah Oyo pulang ke rumah untuk mengambil mahkota kaca milik Batari Indradi. Mendengar penuturan anak angkatnya, Buyut Logro merasa khawatir, jangan-jangan bidadari itu akan mengingkari janji. Maka, ia kemudian mengajarkan sebuah mantra kepada Gajah Oyo. Setelah menghafalkan mantra itu, Gajah Oyo kembali ke hutan tempat Batari Indradi menunggu. Sesampainya di hutan, Gajah Oyo menyerahkan mahkota kaca itu kepada Batari Indradi. Gajah berbulu putih itu lalu menagih janji Batari Indradi untuk menjadi istrinya. Dalam hati, Batari Indradi merasa risih jika bersuamikan seekor gajah. Maka, begitu mengenakan mahkota kaca itu, ia kemudian buru-buru melesat terbang ke angkasa untuk kembali ke kahyangan. Akan tetapi, Gajah Oyo segera membaca mantra pemberian ayah angkatnya, yaitu Hong Komakoten, Kamurek, Kamidet. Akibatnya, Batari Indradi langsung jatuh ke tanah dan tidak dapat terbang lagi. Gajah Oyo sangat marah karena bidadari itu mengingkari janji. Batari Indradi meminta maaf dan berjanji tidak akan pergi lagi. Ia menyatakan bersedia menjadi istri Gajah Oyo, namun terlebih dulu harus dibuatkan 9 rumah indah yang berjajar mengelilingi sebuah telaga, sebagai tempat tinggal mereka kelak. Gajah Oyo hendak pulang meminta bantuan Buyut Logro, namun ia khawatir Batari Indradi melarikan diri. Maka, ia kemudian mengheningkan cipta meminta bantuan Dewata. Begitu tekun ia berdoa, hingga Dewata mengabulkan permintaannya. Secara ajaib, muncul seberkas cahaya dari langit yang seketika berubah menjadi sebuah telaga jernih, dan dikelilingi 9 rumah berjajar indah. Akan tetapi, ketika Gajah Oyo bangun dari samadinya, ia terkejut karena Batari Indradi sudah tidak ada lagi. Rupanya bidadari itu lagi-lagi mengingkari janji, dan kini telah melarikan diri. Gajah Oyo sangat marah dan segera mencari kemana perginya bidadari itu. Batari Indradi memang telah kabur meninggalkan Gajah Oyo dengan berlari sekencang-kencangnya, karena ia sudah tidak dapat terbang lagi. Gajah Oyo sendiri terus mengejarnya dan hampir dapat menyusul bidadari itu. Batari Indradi kemudian menjerit minta tolong, dan suaranya itu terdengar oleh Raden Brahmoneko yang kebetulan lewat di sana.
Raden Brahmoneko segera turun tangan memberikan bantuan. Terjadilah pertarungan antara dirinya melawan Gajah Oyo. Karena tenaga Gajah Oyo jauh lebih kuat, Raden Brahmoneko terdesak dan melarikan diri, dengan membawa serta Batari Indradi. Raden Brahmoneko dan Batari Indradi lalu bersembunyi di dasar sebuah jurang. Di sana mereka menemukan sebatang anak panah yang menancap di batu. Raden Brahmoneko mencabut anak panah itu lalu melemparkannya ke arah Gajah Oyo. Secara ajaib, wujud Gajah Oyo berubah menjadi seorang pemuda tampan, dan anak panah tadi berubah menjadi pakaian yang langsung melekat di tubuhnya. Pemuda tampan itu kemudian terlempar jauh entah kemana. Diceritakan, rombongan Prabu Aiwono telah sampai di desa Wahito dan bertemu sang kepala desa, Buyut Logro. Setelah berkenalan, mereka lalu pergi bersama-sama mencari adanya telaga yang dikelilingi 9 rumah. Begitu menemukan telaga itu, Prabu Aiwono segera memandikan Dewi Hoyi, sehingga sembuh dari penyakit kasmolo yang dideritanya. Tiba-tiba, muncul seorang pemuda tampan yang terlempar entah dari mana, dan jatuh di hadapan Prabu Aiwono. Pemuda itu bangun dan memperkenalkan dirinya kepada Buyut Logro, sebagai Gajah Oyo. Buyut Logro yang mengenali suaranya seketika merasa bahagia, karena anak angkatnya itu telah teruat menjadi manusia. Buyut Logro kemudian menceritakan asal-usul anak angkatnya itu kepada Prabu Aiwono. Sesungguhnya Gajah Oyo adalah putra mendiang Prabu Sri Mohopunggung yang lahir dari istri kedua bernama Dewi Rukmini. Karena lahir dalam wujud bayi gajah putih, Prabu Sri Mohopunggung merasa malu dan membuang putra keempatnya itu di hutan Pancolo. Bayi gajah putih itu kemudian ditemukan oleh Begawan Rukmawati dan diasuh di Gunung Mahendro. Setelah dewasa, gajah putih diperintahkan Begawan Rukmawati untuk bertapa di Bukit Oyo, sehingga ia terkenal dengan sebutan Gajah Oyo. Begawan Rukmawati juga memberikan petunjuk bahwa Gajah Oyo kelak akan berubah wujud menjadi manusia, apabila mengabdi kepada Buyut Logro di desa Wahito. Kini, petunjuk itu telah menjadi kenyataan. Mulai saat ini, Gajah Oyo diganti namanya menjadi Raden Oyo. Prabu Aiwono sangat senang mendengar cerita itu. Ia mengaku juga mendapatkan petunjuk Dewata, bahwa putrinya akan berjodoh dengan seorang pangeran dari negara Purwocarito. Maka, Raden Oyo kemudian dijodohkan dengan Dewi Hoyi sesuai petunjuk itu. Buyut Logro menasihati Raden Oyo agar melupakan Batari Indradi yang suka ingkar janji itu, dan menerima Dewi Hoyi sebagai gantinya. Raden Oyo mematuhi dan menerima perjodohan itu. Prabu Aiwono sangat senang dan mengajak Raden Oyo untuk dinikahkan dengan Dewi Hoyi di Istana Malowo. Buyut Logro juga diajak serta untuk mendampingi anak angkatnya itu. Diceritakan, Raden Brahmoneko membawa Batari Indradi pulang ke Istana Wiroto. Prabu Basuroto menyambut gembira kedatangan putranya itu, namun sekaligus tidak berkenan melihat kehadiran seorang wanita bersamanya. Raden Brahmoneko dituduh sembarangan mengambil perempuan sebagai istri. Raden Brahmoneko menjelaskan kepada sang ayah, bahwa Batari Indradi yang dibawanya ini merupakan seorang bidadari. Ia menyatakan telah berhasil mewujudkan keinginannya, yaitu menikah dengan bidadari. Prabu Basuroto tidak percaya dan ingin mendapatkan bukti. Batari Indradi kemudian mengheningkan cipta, dan menghadirkan sebutir permata retno dumilah di hadapannya, untuk kemudian dipersembahkan kepada Prabu Basuroto. Prabu Basuroto sangat berkenan menerima permata itu.
Maka, ia lalu merestui Raden Brahmoneko menikah dengan Batari Indradi. Sesuai janjinya, Prabu Basuroto kemudian turun tahta apabila Raden Brahmoneko telah menemukan jodohnya. Ia lalu mengirim permohonan kepada atasannya, yaitu Sri Mohorojo Purwocondro di negara Medang Kamulan, supaya diizinkan menunjuk putranya sebagai pengganti. Setelah mendapatkan izin, Prabu Basuroto kemudian turun tahta dan melantik Raden Brahmoneko sebagai Raja Wiroto yang baru, bergelar Prabu Basupati. Prabu Basuroto sendiri kemudian menjadi pertapa menghabiskan sisa umurnya, bergelar Begawan Wasubroto.